Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Embasri, tempat di mana Embasri cerita tentang cerita teman dan tetangga Embasri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Embasri kali ini. Sebelum itu Embasri minta tolong like dan subscribe channel Embasri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pukul 3 pagi adalah waktu milik para hantu dan rahasia. Udara terasa tipis dan dingin, dan keheningan memiliki bebannya sendiri, menekan dada seperti selimut tebal. Bagi Rania, waktu ini telah menjadi teman yang akrab selama beberapa bulan terakhir. Tidurnya tidak pernah lelap, selalu terputus oleh gelombang mual yang aneh atau denyut tumpul di pelipisnya yang menolak untuk hilang. Malam ini, tenggorokannya yang kering dan serak yang memaksanya membuka mata. Ia berbaring diam sejenak, menatap langit-langit kamarnya yang luas, tempat bayang-bayang dari dahan pohon di luar jendela menari-nari seperti jari-jari kerangka. Di sisinya, Bima, suaminya, tertidur lelap. Napasnya teratur dan dalam, potret kedamaian yang sempurna di tengah kegelisahan Rania. Dulu, suara napas itu adalah lagu pengantar tidur baginya. Kini, entah kenapa, suara itu terdengar asing, seolah berasal dari dunia lain yang tak bisa lagi ia masuki. Sudah berapa lama ia merasa seperti ini? 4 bulan? 5? Awalnya hanya kelelahan biasa, yang oleh dokter dan suaminya dianggap sebagai stres karena mengelola bisnis cateringnya yang sedang berkembang. Kamu terlalu memforsir diri, sayang, kata Bima suatu malam, sambil memijat bahunya dengan lembut. Istirahatlah. Ibu juga khawatir sekali melihatmu pucat. Ibunya Bima, Ibu Ratna, memang menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Sejak Rania mulai sering jatuh sakit, ibu mertuanya itu praktis mengambil alih perannya di rumah. Ia yang memastikan Rania makan, ia yang membawakan teh herbal hangat, dan yang terpenting, ia yang setiap pagi tanpa gagal akan berdiri di samping tempat tidur mereka dengan segelas air dan sebutir pil di telapak tangannya. Ini vitamin khusus dari teman ibu, seorang Sinshe hebat, katanya di hari pertama. Untuk menambah stamina dan membersihkan darah. Kamu harus rutin meminumnya, ya. Nak, ibu hanya ingin kamu sehat kembali. Dan Rania, yang dididik untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dan merindukan sosok ibu yang telah lama tiada, menelannya tanpa ragu. Ia menelan pil itu setiap hari, bersamaan dengan kepercayaan penuh pada wanita yang telah melahirkan pria yang ia cintai. Namun, alih-alih membaik, kondisinya justru terasa stagnan, bahkan terkadang memburuk dalam gelombang-gelombang tak terduga. Pusingnya datang tanpa peringatan, tenaganya terkuras habis bahkan setelah tidur semalaman. Dengan hati-hati, Rania menyingkap selimut dan menurunkan kakinya ke lantai pualam yang dingin. Sensasi dingin itu sedikit menyadarkannya. Ia harus minum. Bergerak tanpa suara seperti bayangan, ia berjalan melewati sisi tempat tidur Bima, melirik sekilas pada wajah suaminya. Tampan, damai, dan sama sekali tidak menyadari badai yang bergejolak di dalam diri istrinya. Cinta Rania padanya begitu besar, namun cinta itu kini terasa tercampur dengan sebersit kekecewaan. Setiap kali Rania mencoba mengeluhkan gejalanya yang aneh, Bima selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Sudah minum vitamin dari ibu? Percayalah pada ibu, Ran. Beliau lebih tahu. Rania membuka pintu kamar mereka yang berat tanpa suara, lalu melangkah ke lorong yang gelap. Rumah mewah 2 lantai itu terasa seperti museum di malam hari, besar dan kosong. Lukisan-lukisan mahal di dinding tampak seperti mata-mata yang mengawasinya dalam diam. Ia berjalan menuju tangga, instingnya menuntunnya ke dapur di lantai bawah. Saat itulah, ketika ia melewati kamar Ibu Ratna yang terletak di ujung lorong, sebuah suara menghentikan langkahnya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya tipis dari lampu tidur merembes keluar, memotong kegelapan lorong. Dari celah itu, terdengar suara bisikan. Itu suara Ibu Ratna, rendah dan mendesak. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan firasat buruk yang tiba-tiba muncul membuat kaki Rania terpaku. Seharusnya ia terus berjalan. Seharusnya ia mengabaikannya. Ini adalah privasi mertuanya. Namun, ada sesuatu dalam nada suara itu,
Sebuah urgensi yang dingin, yang membuatnya menahan napas dan mendekat. Ia menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin, berusaha menangkap setiap kata. Tidak bisa secepat itu, bisik Ibu Ratna. Rania bisa membayangkan mertuanya itu sedang duduk di tepi ranjang, ponsel tergenggam erat. Semua butuh proses, Sinta. Kalau terlalu cepat, orang akan curiga. Sinta, adik iparnya. Kenapa Ibu Ratna menelepon Sinta pukul 3 pagi? Keheningan sejenak, mungkin Sinta sedang berbicara di seberang sana. Lalu, suara Ibu Ratna kembali terdengar, kali ini lebih tajam, syarat dengan kekesalan yang ditahan. Kamu pikir ibu tidak sabar? Setiap hari ibu harus melihat wajahnya yang pucat itu, berpura-pura peduli. Hutang kita menumpuk. Bisnis Bima di ujung tanduk. Ini satu-satunya jalan. Jantung Rania mulai berdebar lebih kencang. Wajah pucat siapa? Bisnis Bima? Sejak kapan bisnis properti suaminya bermasalah? Bima selalu berkata semuanya baik-baik saja, bahkan fantastis. Dan kemudian, kalimat itu datang. Kalimat yang akan membelah hidupnya menjadi dua, sebelum dan sesudah. Kalimat yang diucapkan dengan kejernihan yang mengerikan, tanpa keraguan sedikit pun. Tenang saja, obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Dosisnya kecil, jadi dia akan mati pelan-pelan seperti orang sakit biasa. Sebentar lagi semua hartanya jadi milik kita. Waktu seolah berhenti. Suara di telinga Rania berubah menjadi dengungan keras, menenggelamkan suara jangkrik di luar dan detak jam tua di ruang bawah. Kata-kata itu menggema di dalam tengkoraknya, membentur dari satu sisi ke sisi lain. Obatnya sudah kuganti. Obat beracun. Mati pelan-pelan. Hartanya jadi milik kita. Pusing yang sering ia rasakan kini menyerangnya dengan kekuatan penuh. Lorong itu seakan miring, dan ia harus menempelkan telapak tangannya ke dinding agar tidak jatuh. Napasnya tercekat di tenggorokan, terasa seperti pecahan kaca. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Ibu Ratna, wanita yang memanggilnya, anakku, yang selalu membelai rambutnya dan mengatakan ia adalah menantu terbaik di dunia, tidak mungkin melakukan ini. Namun, kejernihan suara itu, keyakinan di dalamnya, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle yang membingungkan itu menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Kelemahannya yang tak kunjung sembuh. Sikap Bima yang selalu meremehkan. Dan, vitamin, sialan itu. Vitamin itu bukan obat, melainkan tiket menuju kematiannya. Ia harus pergi dari sana. Sebelum pintu itu terbuka. Sebelum sepasang mata yang baru saja mengakuinya sebagai calon korban menemukannya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rania memaksa kakinya untuk bergerak. Ia mundur perlahan, langkah demi langkah, tanpa mengangkat kakinya dari lantai pualam. Setiap gerakannya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Ia tidak lagi merasakan haus. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, rasa dingin dari pengkhianatan yang paling dalam. Ketika akhirnya ia sampai di pintu kamarnya, tangannya gemetar hebat saat meraih kenop pintu. Ia berhasil masuk dan menutupnya tanpa suara. Ruangan yang tadinya terasa aman kini terasa seperti kandang singa. Ia bersandar di pintu, dadanya naik turun dengan cepat, berusaha menghirup udara yang terasa begitu tipis. Matanya, yang kini sudah terbiasa dengan kegelapan, tertuju pada meja nakas di samping tempat tidurnya. Di sana, di samping gelas yang selalu disiapkan untuknya, berdiri sebuah botol kecil berwarna coklat gelap. Labelnya bertuliskan, suplemen herbal premium, dengan gambar daun-daun hijau yang tampak segar dan sehat. Di bawah cahaya rembulan yang menerobos jendela, botol itu tampak seperti monumen kecil untuk kebodohannya. Dengan langkah ragu, ia mendekati meja itu. Ia menatap botol itu seolah baru pertama kali melihatnya. Setiap pagi, Ibu Ratna akan membukanya, mengetuk satu pil ke telapak tangannya, dan menyerahkannya dengan senyuman termanis di dunia. Dan ia, Rania, akan menerimanya dengan senyuman terima kasih. Tangannya terulur, gemetar, dan menyentuh botol kaca yang dingin itu. Ini adalah senjata pembunuhnya.
disamarkan sebagai obat, diberikan oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Rasa mual yang sesungguhnya akhirnya menyerang perutnya, bukan karena penyakit misterius, tapi karena kebenaran yang baru saja terungkap. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajah seorang wanita pucat dengan mata terbelalak ngeri menatap balik. Itu bukan lagi wajah Rania, seorang istri yang bahagia dan dicintai. Itu adalah wajah seorang target, seorang mangsa yang baru saja menyadari bahwa para pemangsanya tidur di bawah atap yang sama. Keheningan rumah itu tidak lagi menenangkan. Itu adalah keheningan yang mengancam, penuh dengan rencana busuk dan bisikan beracun. Dan di dalam keheningan itu, Rania tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan untuk hidupnya baru saja dimulai. Dan ia harus memenangkannya sendirian. Matahari terbit tanpa peduli pada dunia Rania yang telah hancur berkeping-keping. Sinarnya yang keemasan menembus celah gorden, melukis garis-garis panjang di lantai, seolah mencoba menawarkan harapan yang terasa seperti sebuah ejekan. Rania tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di sofa dekat jendela, memeluk lututnya, dengan botol, vitamin, beracun itu tergeletak di meja di hadapannya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan Ibu Ratna kembali terngiang, jernih dan mematikan. Ketakutan adalah reaksi pertama, naluri purba untuk lari sejauh mungkin. Pikiran itu sempat melintas, mengemasi tas, menyelinap keluar sebelum fajar, dan menghilang. Tapi kemana? Ia bisa pergi ke polisi? Tentu saja. Tapi dengan apa? Dengan sebuah cerita gila tentang percakapan yang ia dengar di tengah malam? Mereka akan memandangnya sebagai istri yang histeris dan sakit-sakitan. Ibu Ratna, dengan reputasinya sebagai sosialita yang dermawan dan ibu yang penyayang, akan dengan mudah membalikkan keadaan. Mereka akan bilang Rania sedang depresi, berhalusinasi. Bima bahkan mungkin akan mendukung cerita mereka, demi menjaga nama baik keluarga. Tidak, lari dan melapor tanpa bukti adalah bunuh diri. Ia akan dicap gila sebelum racun itu sempat membunuhnya. Sebuah kesadaran yang dingin dan keras merayap masuk, menggantikan kepanikan yang membabi buta. Jika ia ingin selamat, jika ia ingin keadilan, ia tidak bisa lari. Ia harus tinggal. Ia harus memainkan peran dalam sandiwara gila ini, menjadi aktris utama dalam pertunjukan yang dirancang untuk membunuhnya. Ia harus tersenyum pada monsternya, makan di meja yang sama dengan mereka, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, sambil diam-diam mengumpulkan belati untuk menusuk balik. Dengan tekad yang baru terbentuk itu, ia bangkit. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan pancuran dengan air sepanas yang bisa ia tahan, berharap air itu bisa menghanyutkan rasa dingin yang membeku di sumsum tulangnya. Di cermin yang beruap, ia menatap wajahnya sendiri. Pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata yang membuatnya tampak seperti hantu. Tidak, ini tidak akan berhasil. Ia harus terlihat normal. Ia harus terlihat sakit, tapi tidak mencurigakan. Ia merias wajahnya dengan tangan yang berusaha ia paksa agar stabil. Sedikit alas bedak untuk menyamarkan pucat, sedikit perona pipi agar tidak terlihat seperti mayat hidup, dan sedikit lipstik berwarna netral. Sebuah topeng. Topeng istri yang penurut dan sakit-sakitan. Saat ia selesai, ia nyaris tidak mengenali wanita di cermin itu, matanya menyimpan rahasia yang terlalu mengerikan untuk diucapkan. Suara-suara kehidupan mulai terdengar dari lantai bawah. Ketukan piring, aroma kopi yang baru diseduh, suara Bima yang sedang berbicara di telepon. Jantung Rania berdebar kencang. Setiap suara adalah pengingat bahwa ia harus segera naik ke panggung. Mengambil napas dalam-dalam, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Di ruang makan, Bima sedang duduk membaca berita di tabletnya, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia mengangkat kepala saat Rania masuk dan tersenyum. "Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak?" Pertanyaan itu, begitu biasa dan polos, terasa seperti sayatan pisau. "Nyenyak? Aku baru saja mengetahui bahwa ibumu sedang mencoba membunuhku dan kau sama sekali tidak tahu." Rania memaksakan seulas senyum tipis. "Seperti biasa, Mas. Sering terbangun."
Makanya, kamu harus lebih banyak istirahat, kata Bima, perhatiannya sudah kembali ke layar tablet. Saat itulah, Ibu Ratna muncul dari dapur, membawa nampan kecil. Senyumnya merekah, sehangat mentari pagi. Selamat pagi, anakku. Ibu sudah siapkan sarapan bubur ayam kesukaanmu. Dan ini. Ia meletakkan nampan itu di meja di depan Rania. Di atasnya, ada semangkuk bubur yang mengepul, segelas air putih, dan di sebuah piring kecil, tergeletak satu butir pil berwarna kecoklatan. Pil kematiannya. Jangan lupa vitaminnya. Nak, biar tenaganya kembali, ujar Ibu Ratna dengan nada suara yang penuh kasih sayang. Inilah saatnya. Ujian pertamanya. Seluruh tubuh Rania menegang. Ia bisa merasakan mata mertuanya dan suaminya tertuju padanya. Menolak akan menimbulkan kecurigaan. Ia harus melakukannya. Terima kasih, Bu, jawab Rania, suaranya serak. Ia mengambil pil itu. Permukaannya terasa licin di antara jari-jarinya yang sedingin es. Ia menatap mata Ibu Ratna, mencoba mencari celah, setitik saja kebohongan di sana. Tapi tidak ada. Yang ia temukan hanyalah tatapan tulus seorang ibu yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Wanita itu adalah seorang aktris yang ulung. Dengan gerakan yang terasa berjalan dalam gerak lambat, Rania memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Rasanya pahit dan asing di lidahnya. Ia meraih gelas, meminum seteguk besar air, lalu menelan dengan gerakan yang ia buat sejelas mungkin. Namun, ia tidak menelan pil itu. Ia menggesernya ke dalam kantung pipinya, sebuah trik yang pernah ia lihat di film. Rasa pahitnya menyebar, membuat perutnya mual, tapi ia menahannya. Ibu Ratna tersenyum puas. Anak pintar. Nah, sekarang habiskan buburnya, ya. Bima melirik dari balik tabletnya. Bagus, Ran. Dengarkan kata ibu, pasti cepat sembuh. Rania merasa ingin berteriak. Ia hanya mengangguk dan mulai menyendok buburnya dengan lambat, sambil merasakan benda kecil yang mengerikan itu menempel di bagian dalam pipinya. Setelah beberapa suap, ia meletakkan sendoknya. Maaf, Bu. Tiba-tiba perutku mual lagi. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Istirahat saja di kamar, kata Ibu Ratna, raut wajahnya langsung berubah cemas. Itulah kesempatan yang Rania butuhkan. Ia segera bangkit. Aku ke kamar mandi dulu. Ia berjalan cepat menaiki tangga, setiap langkah terasa berat. Setibanya di kamar mandi, ia mengunci pintu dan langsung memuntahkan pil yang sudah mulai larut itu ke dalam selembar tisu. Bentuknya sudah agak rusak, warnanya sedikit luntur. Napasnya terengah-engah. Ia berhasil. Ia berhasil melewati ujian pertama. Dengan hati-hati, ia melipat tisu itu dan menyembunyikannya di dalam kotak pembalut kosong di bawah wastafel. Ini adalah bukti pertamanya. Sisa hari itu terasa seperti berjalan di atas hamparan pecahan kaca. Rania berubah menjadi pengamat yang waspada, setiap inderanya bekerja 2 kali lipat. Sekitar tengah hari, Sinta datang berkunjung, seperti yang sudah ia duga. Adik iparnya itu membawakannya kue lapis, bersikap ceria seperti biasanya. Kak Rania kok kelihatannya agak segeran hari ini? Tanya Sinta sambil menatapnya lekat. Pertanyaan itu membuat darah Rania berdesir. Itu bukan pujian, itu adalah sebuah evaluasi. Mereka sedang memantau perkembangannya. Hanya perasaanmu saja, Sin. Aku masih lemas, jawab Rania datar. Ia memperhatikan interaksi antara ibu dan anak itu. Sepintas lalu, mereka tampak normal. Tapi Rania kini bisa melihatnya. Sebuah kedipan mata dari Sinta saat Ibu Ratna menuangkan teh untuknya. Sebuah gerakan kepala yang nyaris tak terlihat dari Ibu Ratna saat Bima mulai berbicara tentang kondisi keuangan kantornya. Mereka adalah komplotan yang berkomunikasi dalam bahasa rahasia yang kini, secara mengerikan, bisa ia pahami. Sore harinya, Rania mencoba menguji suaminya. Saat mereka sedang berdua di kamar, ia mencoba membuka percakapan. Mas, aku merasa aneh. Gejalaku tidak membaik sama sekali. Mungkin aku perlu second opinion dari dokter lain?
Mungkin spesialis penyakit dalam di Jakarta. Reaksi Bima adalah kekecewaan yang instan. Lagi, Ran, kita sudah membahas ini. Dokter bilang kamu hanya kelelahan dan stres. Kenapa kamu tidak bisa percaya saja sama ibu? Beliau tulus merawatmu. Kamu malah berpikir yang tidak-tidak. Apa kamu menuduh ibu tidak becus? Setiap kata Bima adalah penegasan bahwa ia sendirian. Suaminya tidak hanya buta, ia adalah benteng pertahanan bagi wanita yang ingin membunuhnya. Dia lebih memilih membela ibunya daripada mendengarkan keluhan istrinya sendiri. Pada saat itu, Rania tahu bahwa ia tidak hanya telah kehilangan rasa amannya, ia mungkin juga telah kehilangan suaminya, jauh sebelum racun itu diciptakan. Malam kembali tiba. Rania berbaring di tempat tidur, pura-pura tidur saat Bima masuk ke kamar. Hari itu terasa lebih panjang dari seumur hidupnya. Topeng yang ia kenakan seharian terasa begitu berat. Otot-otot wajahnya sakit karena terus-menerus memaksakan senyum. Di dalam kegelapan, ia menyelinap ke kamar mandi dan mengambil bungkusan tisu berisi pil beracun itu. Ia kembali ke tempat tidurnya dan membuka lipatan tisu itu di bawah cahaya rembulan. Benda kecil, lembek, dan berwarna kusam itu adalah bukti nyata dari mimpi buruknya. Itu adalah awal. Dan saat ia menatap benda itu, ketakutan yang melumpuhkan perlahan mulai tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya, sebuah amarah yang membara. Sandiwara ini mungkin panggung mereka, tapi Rania bersumpah, ia yang akan menulis babak terakhirnya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kewaspadaan yang menguras tenaga. Rania telah menguasai rutinitas barunya dengan kesempurnaan seorang aktris panggung. Pagi hari, ia akan menerima pil beracunnya dengan senyum lemah, menelannya dengan kepura-puraan yang meyakinkan, lalu membuangnya pada kesempatan pertama. Siang hari, ia akan membiarkan Ibu Ratna merawatnya, menyuapinya bubur yang hanya ia makan beberapa sendok dengan alasan mual, dan menjawab semua pertanyaan tentang kondisinya dengan keluhan yang samar. Malam hari, ia akan berbaring diam di samping suaminya, menahan napas setiap kali Bima bergerak, seolah takut pria itu bisa mendengar deru pengkhianatan di dalam kepalanya. Koleksi pil yang ia muntahkan, yang kini ia simpan dalam sebuah kantong plastik kedap udara di dasar laci pakaian dalamnya, terus bertambah. Benda-benda kecil yang mengerikan itu adalah bukti fisiknya, jangkar yang membuatnya tetap waras, meyakinkannya bahwa apa yang ia dengar malam itu bukanlah halusinasi. Namun, ia tahu ini tidak cukup. Pengacara yang lihai bisa saja berargumen bahwa Rania sendiri yang mengumpulkan pil-pil itu untuk menjebak mertuanya. Ia membutuhkan lebih banyak. Ia butuh sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa mengikat Ibu Ratna dan Sinta pada kejahatan mereka seperti rantai besi. Ia membutuhkan dua hal, bukti asal-usul racun itu, dan bukti motif mereka. Untuk itu, ia harus mengambil risiko. Kesempatan itu datang pada hari Rabu, hari di mana Ibu Ratna menghadiri arisan sosialitanya yang berlangsung dari siang hingga sore. Bima, seperti biasa, berada di kantor, sibuk dengan bisnisnya yang Rania ketahui sekarang sedang sekarat. Rumah itu akan kosong selama beberapa jam. Ini adalah jendela waktunya. Begitu mobil Ibu Ratna menghilang di ujung jalan, Rania langsung beraksi. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi merasa lemas atau pusing. Misinya memberinya kekuatan. Tujuan pertamanya adalah kamar Ibu Ratna, sarang sang ular. Berjinjit menaiki tangga, ia mendorong pintu kamar mertuanya yang tidak terkunci. Aroma parfum melati yang biasanya terasa menenangkan kini terasa menyesakkan. Ruangan itu rapi tanpa celah, seperti pemiliknya. Rania mulai dengan tempat yang paling logis, tempat sampah. Kosong. Tentu saja, wanita itu terlalu teliti untuk meninggalkan jejak. Selanjutnya, laci meja rias. Di antara jajaran kosmetik mahal dan perhiasan, tidak ada yang aneh. Rania bergerak cepat dan sistematis, berusaha mengingat posisi setiap barang agar bisa mengembalikannya seperti semula. Laci berikutnya berisi pakaian dalam dan sapu tangan. Di laci ketiga, di bawah tumpukan syal sutra yang harum,
Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan kecil. Ia menariknya keluar. Sebuah botol obat plastik kecil berwarna putih, berbeda dengan botol kaca gelap yang ada di kamarnya. Botol itu kosong. Labelnya sedikit robek, tapi nama apoteknya masih terbaca jelas. Apotek Medica Farma. Di bawahnya, tertera nama seorang dokter yang belum pernah ia dengar, Dr. Haryo. Alamat apotek itu berada di bagian kota yang lebih tua, jauh dari lingkungan elit mereka. Mengapa vitamin herbal dari seorang Shinsei harus diresepkan oleh dokter dan dibeli di apotek spesifik? Kebohongan Ibu Ratna mulai terurai. Ini adalah kepingan bukti pertamanya. Rania memotret botol itu dari berbagai sudut sebelum menyelipkannya ke dalam saku daster. Tujuannya berikutnya adalah meja kerja kecil di sudut ruangan. Sebuah laptop perak tergeletak di sana dalam keadaan tertutup. Rania menahan napas dan membukanya. Layar login menyala, meminta kata sandi. Sial. Rania mencoba beberapa kombinasi. Tanggal lahir Bima, tanggal lahir Sinta, tanggal pernikahannya, tanggal kematian ayah Bima. Semua gagal. Ia hampir menyerah ketika sebuah ide muncul. Ibu Ratna adalah wanita yang sangat bangga dan sedikit narsis. Ia mencoba kata sandi yang mencerminkan sifat itu, Ratna Jaya 1. Klik. Laptop itu terbuka. Jantung Rania melonjak. Ia segera membuka peramban web dan mengklik riwayat pencarian. Tangannya gemetar saat matanya menelusuri daftar itu, mundur beberapa bulan ke belakang, tepat saat ia mulai jatuh sakit. Dan di sanalah mereka, berbaris rapi seperti tentara iblis. Racun dosis rendah tanpa rasa dan bau. Beli arsenik online Indonesia. Gejala gagal ginjal bertahap. Cara membuat kematian karena sakit terlihat alami. Efek samping amiodarone dosis tinggi. Setiap kalimat adalah paku yang menancap di peti matinya yang sedang disiapkan. Ini bukan sekadar rencana, ini adalah riset yang mendalam. Ibu Ratna telah mempelajari cara membunuhnya dengan teliti. Rasa mual yang hebat kembali menyerangnya. Ia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya, memotret layar laptop itu berulang kali, memastikan setiap kata mengerikan itu terekam dengan jelas. Gambarnya sedikit kabur karena tangannya yang gemetar, tapi sudah cukup. Baru saja ia akan menutup semuanya, suara gerbang depan yang dibuka dengan remote terdengar dari luar, diikuti oleh deru mobil yang mendekat. Darah serasa surut dari wajah Rania. Ibu Ratna pulang. Jauh lebih awal dari yang seharusnya. Kepanikan mengancam akan melumpuhkannya, tetapi adrenalin mengambil alih. Jangan panik. Berpikir. Ia harus mengembalikan semuanya seperti semula. Dengan jari-jari yang kaku, ia menutup jendela peramban, menghapus jejak aktivitas terakhirnya, dan mematikan laptop. Ia berlari ke lemari, menyelipkan kembali botol obat kosong itu ke bawah tumpukan shell, merapikannya persis seperti yang ia ingat. Ia mendengar suara pintu mobil ditutup. Waktunya habis. Rania menyelinap keluar dari kamar Ibu Ratna, menutup pintunya dengan sangat pelan hingga nyaris tak bersuara. Ia tidak berani menuruni tangga, ia akan berpapasan dengan mertuanya. Pilihan satu-satunya adalah kamarnya sendiri. Ia berlari tanpa suara di atas karpet tebal, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu tepat saat ia mendengar kunci diputar di pintu depan. Dengan napas terengah-engah, ia meraih sebuah novel dari meja nakas dan merebahkan diri di tempat tidur, memaksakan dirinya untuk terlihat santai, seolah ia telah berada di sana sepanjang hari. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Ibu Ratna bisa mendengarnya dari lantai bawah. Rania, ibu pulang. Suara ceria Ibu Ratna menggema dari bawah. Rania menunggu beberapa detik, berusaha menenangkan suaranya yang gemetar. Ya, Bu. Selamat datang kembali, balasnya, mencoba terdengar sedikit mengantuk. Ia mendengar langkah kaki di tangga, dan beberapa saat kemudian, pintu kamarnya terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana, tersenyum, membawa sebuah tas belanjaan. Arisannya selesai lebih cepat. Ibu belikan kamu kue mangkok kesukaanmu. Wah, terima kasih banyak, Bu, kata Rania, memaksakan senyum. Mata Ibu Ratna menyapu seisi ruangan,
lalu berhenti padanya. Kamu tidur? Wajahmu agak memerah. Hanya membaca, Bu. Mungkin sedikit pusing saja, jawab Rania, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Apakah wanita itu curiga? Apakah ia melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya? Tapi Ibu Ratna hanya mengangguk penuh pengertian. Kalau begitu istirahatlah. Nanti kuenya Ibu antarkan ke sini bersama teh hangat. Wanita itu kemudian berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Rania tetap berbaring tak bergerak sampai ia yakin mertuanya sudah cukup jauh. Barulah ia melepaskan napas yang sejak tadi ia tahan. Ia berhasil. Ia tidak ketahuan. Malam itu, setelah Bima tertidur, Rania mengunci diri di kamar mandi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menatap foto-foto yang berhasil ia ambil. Riwayat pencarian yang mengerikan itu terpampang di layar kecilnya, bersinar dalam kegelapan. Ia kemudian mengeluarkan botol obat kosong yang berhasil ia selundupkan. Ketakutan itu masih ada, bersarang di dalam perutnya seperti bongkahan es. Tapi kini, ketakutan itu ditemani oleh sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan dingin yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia tidak lagi hanya korban yang pasif. Ia adalah seorang penyintas yang sedang berburu. Ia punya bukti. Ia punya jejak. Sebuah apotek, seorang dokter, dan sebuah pengakuan digital yang tersimpan di laptop mertuanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata wanita itu tidak lagi menunjukkan keputusasaan. Ada kilatan baja di sana. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berjuang sendirian. Mengumpulkan bukti ini terlalu berbahaya. Ia butuh bantuan untuk menyatukan semua kepingan ini menjadi sebuah kasus yang tak terbantahkan. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Seseorang dari masa lalunya, seseorang yang cerdas, dapat dipercaya, dan berada jauh dari lingkaran beracun keluarganya. Seseorang yang tidak akan pernah memandangnya sebagai wanita histeris. Dengan tangan yang kini mantap, Rania membuka daftar kontaknya dan mencari nama itu. Dani. Sepupunya, seorang apoteker yang jenius. Sudah waktunya untuk mengangkat telepon dan menarik sekutu pertamanya ke dalam perang ini. Rasa terisolasi bisa menjadi racun tersendiri. Bagi Rania, setiap sudut rumahnya yang megah kini terasa seperti sel penjara yang dihias dengan indah. Keheningan di antara percakapan, senyum yang terlalu manis dari ibu mertuanya, tatapan kosong suaminya, semua itu adalah jeruji tak kasat mata yang mengurungnya. Ia dikelilingi oleh orang-orang, namun ia merasa lebih sendirian daripada kapanpun dalam hidupnya. Mempercayai Bima adalah hal yang mustahil. Pria itu telah terbukti lebih setia pada ilusi keluarga sempurnanya daripada pada penderitaan istrinya. Ia butuh seseorang. Seseorang yang berada di luar lingkaran api ini, yang bisa melihat hutan dari pepohonan, yang tidak akan menepis ketakutannya sebagai paranoia. Dan nama Dani terus berulang di benaknya. Dani Pratama, sepupunya dari pihak ibu. Mereka tumbuh besar bersama, lebih seperti kakak beradik daripada sepupu. Dani adalah kutu buku yang brilian, tipe anak yang lebih suka membongkar radio tua daripada bermain sepak bola. Kecintaannya pada sains membawanya ke sekolah farmasi, dan kini ia adalah seorang apoteker kepala yang dihormati di sebuah rumah sakit besar di pusat kota. Hubungan mereka sedikit merenggang setelah Rania menikah. Kesibukan dan dunia baru Rania membuatnya jarang bertemu dengan keluarga lamanya. Tapi ikatan masa kecil mereka kuat. Dani adalah orang yang logis, analitis, dan yang terpenting, ia selalu berada di pihak Rania. Mengatur pertemuan adalah sebuah tantangan. Rania tidak bisa begitu saja menelepon dan berkata, "Aku pikir ibu mertuaku mencoba meracuniku, bisakah kita bertemu?" Ia harus menyusun sebuah alasan yang masuk akal, sesuatu yang tidak akan menimbulkan kecurigaan jika Ibu Ratna atau Bima secara tidak sengaja mendengarnya. Keesokan paginya, setelah melewati ritual, meminum vitamin, Rania menelepon Dani dari kamar mandi dengan pintu terkunci dan keran air menyala untuk meredam suaranya. "Halo." Suara Dani terdengar sedikit terkejut di seberang sana. "Dan, ini aku, Rania," bisiknya. "Rania, ya Tuhan, sudah berapa abad? Ada apa? Tumben sekali."
Suara Dani terdengar hangat dan familiar, membuat setitik kelegaan menjalari hati Rania. Maaf sudah lama tidak memberi kabar. Begini, aku butuh bantuanmu. Ini soal kesehatan. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku sudah ke beberapa dokter, tapi rasanya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang salah denganku. Aku ingat kamu pernah cerita tentang keahlianmu dalam farmakologi klinis. Aku hanya ingin mungkin mengobrol. Mungkin kamu bisa melihat resep-resepku, memberikan pandangan dari sudut pandang seorang apoteker. Alasannya terdengar cukup masuk akal. Terdengar seperti permintaan tolong dari seorang pasien yang frustrasi, bukan calon korban pembunuhan. Tentu saja, Ran. Dengan senang hati. Kapan kamu ada waktu? Aku tidak bisa sering keluar rumah, dan ibu mertuaku sangat protektif, kata Rania, menambahkan sedikit kepasrahan dalam suaranya. Bagaimana kalau besok? Aku akan bilang pada ibu kalau aku ingin ke salon langgananku di dekat Plaza Sentosa. Kita bisa bertemu di kafe di sana. Mungkin jam 11 pagi. Jam 11 besok. Oke, aku akan mengatur jadwalku. Kamu baik-baik saja, kan? Suaramu terdengar aneh. Aku hanya lelah, dan nanti aku ceritakan. Terima kasih banyak, kata Rania, menahan keinginan untuk menangis. Mendapatkan izin dari Ibu Ratna ternyata lebih mudah dari yang diperkirakan. Ide bahwa menantunya ingin merawat diri, sesuatu yang dangkal dan normal, justru meyakinkan wanita itu. Tentu saja, Nak. Kamu memang perlu sedikit penyegaran, kata Ibu Ratna sambil tersenyum. Pergilah. Biar sopir yang mengantarmu. Keesokan harinya, Rania duduk di sudut sebuah kafe yang ramai, jantungnya berdebar menanti kedatangan Dani. Ia merasa seperti seorang mata-mata dalam misi berbahaya. Setiap kali ponselnya bergetar, ia tersentak. Takut itu adalah telepon dari Ibu Ratna yang mengecek keberadaannya. Kemudian, ia melihatnya. Dani berjalan masuk, terlihat sedikit canggung di antara kerumunan sosialita yang sedang minum kopi. Ia lebih tinggi dan kurus dari yang Rania ingat, dengan kacamata berbingkai tebal yang sama dan rambut sedikit acak-acakan yang seolah menjadi ciri khasnya. Saat mata mereka bertemu, Dani tersenyum dan berjalan cepat ke mejanya. Rania, maaf aku sedikit terlambat. Kamu terlihat. Ia berhenti, senyumnya memudar saat ia melihat wajah sepupunya dari dekat. Kamu terlihat sangat pucat. Sudah kubilang aku sakit, jawab Rania dengan senyum getir. Setelah memesan minuman, Dani langsung ke pokok permasalahan. Jadi, resep apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Inilah saatnya. Rania menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya di balik alasan konsultasi biasa. Ia harus mempertaruhkan segalanya dan berharap Dani akan percaya. Ini bukan soal resep. Dan, katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memaksa Dani untuk melakukan hal yang sama. Ini jauh lebih serius. Apa yang akan aku katakan akan terdengar gila. Aku mohon, dengarkan aku sampai selesai sebelum kamu menganggapku sudah tidak waras. Dani menatapnya, rasa penasarannya kini terusik. Ia mengangguk pelan. Aku mendengarkan. Dan Rania pun mulai bercerita. Ia menceritakan segalanya, dimulai dari sakitnya yang aneh, sikap Bima yang meremehkan, hingga vitamin dari Ibu Ratna. Suaranya bergetar hebat saat ia menceritakan kembali percakapan telepon yang ia dengar pada pukul 3 pagi itu. Ia melihat skeptisisme mulai merayap di wajah Dani, kerutan di dahinya semakin dalam. Rania, ini. Dani memulai, suaranya ragu. Ini tuduhan yang sangat serius. Kamu yakin tidak salah dengar? Mungkin kamu sedang setengah tidur. Aku tahu ini gila, potong Rania cepat. Suaranya kini penuh keputusasaan. Ia tahu ia mulai kehilangan kepercayaan Dani. Ia segera membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil. Dengan tangan gemetar, ia menaruhnya di atas meja. Di dalamnya, ada beberapa butir pil yang telah ia kumpulkan. Ini, bisiknya. Ini, vitaminnya.
Aku memuntahkannya setiap hari. Dani menatap kantong itu, lalu kembali menatap Rania. Dan ini, lanjut Rania, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri dan menunjukkan foto-foto yang ia ambil di kamar Ibu Ratna. Foto botol obat kosong dari apotek Medika Farma, dan yang terpenting, foto riwayat pencarian di laptop. Saat Dani melihat daftar pencarian itu, racun dosis rendah tanpa rasa dan bau, cara membuat kematian karena sakit terlihat alami, ekspresinya berubah total. Skeptisisme itu lenyap, digantikan oleh kengerian murni. Matanya membelalak di balik kacamatanya saat ia menggeser layar, membaca setiap kalimat dengan napas tertahan. Ia mengangkat kepalanya, tatapannya tajam dan penuh kekhawatiran yang tulus. "Ya Tuhan, Ran," bisiknya. "Kamu benar-benar dalam bahaya." Mendengar kata-kata itu, mendengar validasi atas ketakutannya dari seseorang yang ia percaya, pertahanan Rania akhirnya runtuh. Air mata yang telah ia tahan berhari-hari akhirnya mengalir deras di pipinya. Ia tidak gila. Ia tidak berhalusinasi. Ini nyata. Dani mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang gemetar di atas meja. "Tenang, Ran. Tenang. Aku percaya padamu. Kita akan selesaikan ini bersama-sama." Genggamannya kuat dan menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rania tidak merasa sendirian. Apa yang harus aku lakukan?" isaknya. Dani berpikir sejenak, otaknya yang analitis langsung bekerja. "Pertama, kita harus tahu apa sebenarnya isi pil ini. Ini adalah bukti paling krusial. Aku punya teman yang bekerja di laboratorium toksikologi independen. Aku bisa membawanya ke sana. Kita bisa mendapatkan hasil tanpa melalui jalur resmi yang bisa memicu kecurigaan." Ia mengambil kantong plastik itu dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam saku jaketnya. "Kedua, jangan ubah perilakumu. Tetap berpura-pura sakit, tetap berpura-pura meminum obat itu. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kamu tahu. Keselamatanmu adalah prioritas utama." "Bagaimana dengan Bima?" tanya Rania. "Haruskah aku memberitahunya?" Dani menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak. Belum. Dari ceritamu, dia berada di bawah pengaruh ibunya. Kita tidak tahu sejauh mana keterlibatannya, atau apakah dia tahu sama sekali. Sampai kita punya bukti yang tak terbantahkan, semua orang di rumah itu adalah musuh potensial." Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Rania tahu itu benar. "Aku akan segera menguji pil ini," lanjut Dani, suaranya kini penuh tekad. "Aku akan menghubungimu segera setelah ada hasil. Sementara itu, hati-hati, Ran. Jangan makan atau minum apapun yang kamu tidak yakin 100% aman. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Sekarang, kamu punya aku." Pertemuan itu berakhir. Rania kembali ke mobilnya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Beban yang ia pikul kini terbagi dua. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ia bukan lagi korban yang ketakutan dan sendirian. Ia adalah seorang wanita dengan seorang sekutu, dan mereka baru saja menembakkan peluru pertama dalam perang ini. Pertarungan masih jauh dari selesai, tetapi kini, untuk pertama kalinya, ia bisa melihat secercah cahaya kemenangan di ujung terowongan yang gelap. Penantian adalah sebuah siksaan. Setiap jam terasa seperti sehari, dan setiap hari terasa seperti seminggu. Rania hidup dalam limbo yang menegangkan, terjebak di antara pengetahuannya yang mengerikan dan kepura-puraan yang harus ia jalani. Menunggu kabar dari Dani tentang hasil laboratorium pil itu seperti menunggu vonis hakim. Di satu sisi, ia sangat ingin tahu kebenaran ilmiah di balik racun itu. Di sisi lain, ia takut pada konfirmasi final yang akan menghapus sisa-sisa harapan terakhir bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang rumit. Selama masa penantian itu, Ibu Ratna tampak semakin gelisah. Wanita itu menjadi lebih sering mengawasinya, matanya yang tajam seolah mencoba mengukur tingkat kesehatan Rania. "Sepertinya kamu tidak bertambah parah, Nak," katanya suatu sore saat mereka minum teh di teras belakang. Nadanya terdengar seperti pengamatan biasa, tetapi Rania bisa menangkap nada kekecewaan di baliknya. "Apa dosis vitaminnya kurang kuat, ya?"
Mungkin besok ibu akan berikan 2 butir. Ucapan itu membuat teh di perut Rania terasa seperti asam sulfat. Mereka menjadi tidak sabar. Rencananya tidak berjalan sesuai jadwal, dan itu membuat mereka ceroboh. Ancaman dosis ganda itu adalah pengingat bahwa waktunya hampir habis. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu hasil lab. Ia harus bergerak. Ia harus menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar. Mengapa? Dani telah menyarankan mereka untuk menyelidiki keuangan keluarga Bima, dan Rania tahu ia harus melakukannya sendiri. Titik awal yang paling logis adalah ruang kerja Bima, sebuah ruangan terlarang yang selalu dijaga privasinya oleh suaminya. Bima selalu berkata, "Pusing, sayang, isinya hanya angka dan dokumen membosankan." Rania kini curiga, yang Bima sembunyikan bukanlah kebosanan, melainkan kebusukan. Kesempatan itu datang pada hari Jumat sore. Bima pamit untuk menemui klien penting di luar kota dan mungkin akan pulang larut malam. Ibu Ratna sedang asyik menerima telepon dari temannya di paviliun taman. Suaranya yang tertawa-tawa terdengar samar dari kejauhan. Ini adalah celahnya. Dengan jantung berdebar, Rania menyelinap ke dalam ruang kerja Bima. Aroma kopi basi dan kertas bercampur menjadi satu. Ruangan itu tampak rapi di permukaan, meja mahoni yang mengilap, rak buku yang tertata, tetapi Rania bisa merasakan aura keputusasaan di dalamnya. Tumpukan map di sudut ruangan tampak berantakan, dan tempat sampah di samping meja hampir penuh dengan kertas-kertas yang diremas. Ia mulai dengan laci meja yang tidak terkunci. Isinya hanya alat tulis dan dokumen-dokumen rutin. Laci yang paling bawah terkunci. Rania sudah menduganya. Untungnya, ia tahu di mana Bima menyimpan kunci duplikatnya. Bertahun-tahun lalu, Bima pernah menunjukkannya sambil bercanda. "Kalau aku pikun, kamu tahu di mana mencarinya." Kunci itu tersembunyi di balik sebuah buku tebal tentang arsitektur di rak paling atas. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci itu dan memutarnya. Klik. Laci itu terbuka. Isi laci itu membuat napasnya tercekat. Tidak ada laporan laba yang cemerlang seperti yang selalu Bima ceritakan. Sebaliknya, yang menyambutnya adalah tumpukan surat dengan stempel merah yang mengancam. Peringatan terakhir, surat tugas penagihan, pemberitahuan gagal bayar. Ada laporan rekening koran dari beberapa bank yang menunjukkan saldo minus dengan angka yang fantastis. Ada draft surat permohonan penundaan pembayaran utang kepada pemasok. Perusahaan properti warisan keluarga Bima, pilar kebanggaan mereka, ternyata adalah sebuah rumah kartu yang siap runtuh. Semua cerita Bima tentang proyek baru, ekspansi bisnis, dan keuntungan besar adalah kebohongan yang dirangkai dengan indah untuk menutupi kenyataan bahwa mereka sedang tenggelam dalam lautan utang. Rasa kagetnya dengan cepat berubah menjadi amarah dingin. Ia telah dibohongi selama ini. Tapi ini belum menjawab semuanya. Bagaimana kematiannya bisa menyelesaikan masalah ini? Jawabannya datang dalam sebuah kilasan ingatan yang menyakitkan. Beberapa tahun lalu, tak lama setelah ayahnya meninggal dan mewariskan seluruh aset perusahaan keluarganya kepadanya, Bima datang dengan sebuah proposal. Dengan penuh kasih sayang, ia menyarankan Rania untuk mengambil polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang sangat besar. Bukan untuk mendoakan yang buruk. "Sayang," katanya waktu itu, sambil membelai pipinya. "Ini namanya perencanaan keuangan. Untuk melindungi masa depan kita, apapun yang terjadi." Rania, yang dibutakan oleh cinta dan kepercayaan, setuju tanpa banyak bertanya. Baginya, itu adalah bukti cinta dan tanggung jawab suaminya. Dokumen polis itu disimpan di mana? Tentu saja, di brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan di dinding. Kombinasinya adalah tanggal pernikahan mereka. Ironis sekali. Rania memutar kombinasi itu, dan pintu brankas yang berat terbuka tanpa suara. Di dalamnya, di antara beberapa perhiasan dan surat-surat penting, ada sebuah map tebal berlogo perusahaan asuransi ternama. Ia menariknya keluar dan membukanya di atas meja. Angka-angka yang tertera di lembar polis itu seakan melompat dan menampar wajahnya. Nilai pertanggungan, 20 miliar rupiah. Dan di kolom, ahli waris tunggal, tertulis dengan jelas nama suaminya, Bima Perkasa.
Semuanya menjadi jelas. Begitu jelas hingga Rania merasa mual. Ini bukan sekadar untuk menutupi utang bisnis. Ini adalah jackpot. Solusi instan untuk semua masalah mereka. Kematiannya akan menjadi hujan emas bagi keluarga Pratama. Ponselnya bergetar di sakunya. Nama Dani muncul di layar. Dengan tangan yang kaku, ia menjawab panggilan itu dan berbisik. Halo. Ran, kamu di mana? Aman untuk bicara? Suara Dani terdengar mendesak. Di ruang kerja Bima. Aku menemukan semuanya, dan utang perusahaan, kebangkrutan, dan polis asuransi jiwaku. 20 miliar. Semuanya atas nama Bima. Hening sejenak di seberang sana, Dani mencerna informasi itu. Sudah kuduga. Motifnya adalah uang. Selalu uang. Kemudian, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Ran, aku baru saja mendapat kabar awal dari temanku di lab. Mereka sudah mengidentifikasi zat aktif utamanya. Apa itu? Bisik Rania. Ini bukan arsenik atau sianida seperti di film-film. Ini jauh lebih licik. Zat itu adalah amiodarone, tapi dalam bentuk yang sudah dimodifikasi dan dicampur dengan zat lain untuk menyamarkan rasa. Itu obat jantung, Ran. Dosisnya diatur sangat rendah. Dalam penggunaan normal, obat ini mengatur irama jantung. Tapi jika diberikan setiap hari kepada orang sehat dalam jangka panjang, efeknya mengerikan. Obat itu akan menumpuk di dalam sistem dan secara perlahan merusak otot jantung. Membuat jantungmu lemah, menyebabkan aritmia, pusing, kelelahan sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, gagal jantung total. Serangan jantung. Kematianmu akan disertifikasi sebagai akibat dari penyakit jantung bawaan yang tidak terdeteksi. Alami. Sempurna. Tidak ada yang akan curiga. Penjelasan klinis Dani yang dingin itu menyatu dengan angka 20 miliar dari polis asuransi, menciptakan sebuah kebenaran yang brutal dan tak terbantahkan. Bagaimana dan mengapa kini telah terjawab. Rencana itu begitu keji, begitu sabar, dan begitu teliti dalam kekejamannya. Rania bersandar di meja Bima, kakinya terasa lemas. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di sudut meja. Dua orang tersenyum bahagia, Rania dalam balutan kebaya putih, Bima dalam setelan jas yang gagah. Wajah pria di foto itu kini tampak seperti topeng monster. Cinta yang pernah ia rasakan untuknya telah menguap, digantikan oleh rasa jijik yang melumpuhkan. Tabir itu telah tersingkap sepenuhnya. Ia bukanlah seorang istri yang dicintai yang sedang sakit. Ia adalah sebuah aset yang sedang dalam proses likuidasi. Nyawanya telah diberi label harga. Ini bukanlah kejahatan karena gairah atau kebencian. Ini adalah keputusan bisnis yang dingin. Kemarahan yang membara mulai membakar habis sisa-sisa ketakutan dan kesedihannya. Jika mereka bisa begitu dingin dan penuh perhitungan tentang hidupnya, maka ia juga bisa. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang mengambil kembali segalanya, kehidupannya, hartanya, dan martabatnya. Pertunjukan sandiwara ini akan segera berakhir, dan ia yang akan menjadi sutradara untuk babak final yang akan menghancurkan mereka semua. Laporan laboratorium final dari Dani tiba melalui aplikasi pesan terenkripsi beberapa hari kemudian. Laporan itu bukan lagi sekadar ringkasan, melainkan dokumen digital setebal beberapa halaman, penuh dengan istilah kimia yang rumit, grafik kromatografi, dan spektrum massa. Rania tidak mengerti sebagian besarnya, tetapi ia mengerti kesimpulan akhirnya yang tertulis dalam bahasa yang gamblang dan dingin. Sampel positif mengandung amiodarone yang telah dimodifikasi secara kimiawi, konsisten dengan paparan berulang dalam dosis rendah yang dirancang untuk menginduksi aritmia jantung fatal dalam jangka waktu beberapa bulan. Melihatnya tertulis secara resmi, dengan kop surat laboratorium dan tanda tangan seorang ahli toksikologi, membuat segalanya menjadi nyata dengan cara yang baru dan mengerikan. Ini bukan lagi hanya kecurigaan atau bisikan di tengah malam. Ini adalah fakta ilmiah. Dokumen di layarnya adalah bukti dari rencana pembunuhan berdarah dingin terhadapnya. Kemarahan yang jernih dan tajam membakar habis sisa-sisa ketakutannya. Permainan bertahan telah selesai.
Sekarang adalah waktunya untuk berperang. Seolah bisa merasakan perubahan di udara, para predatornya pun menjadi lebih tidak sabar. Kondisi Rania yang tidak kunjung memburuk seperti yang mereka harapkan jelas membuat Ibu Ratna frustrasi. Perawatannya yang semula lembut dan penuh bujukan, kini berubah menjadi lebih memaksa dan agresif. Vitaminnya tidak lagi hanya diletakkan di meja nakas. Setiap pagi, Ibu Ratna akan berdiri di samping tempat tidurnya, dengan segelas air di satu tangan dan pil beracun di tangan lainnya. Tidak akan beranjak sebelum ia melihat Rania menelan pil itu dengan matanya sendiri. Aksi menyembunyikan pil di pipi menjadi 10 kali lebih menegangkan. Rania harus menahan napas, berdoa agar mertuanya tidak melihat gerakan aneh di otot rahangnya. Beberapa hari kemudian, permainannya naik level. Pagi itu, alih-alih sebutir pil, Rania disodori segelas jus jeruk yang warnanya sedikit lebih keruh dari biasanya. Pagi ini coba yang cair ya, nak, kata Ibu Ratna dengan senyum manisnya yang kini tampak mengerikan. Ibu haluskan vitaminnya di dalam jus, biar lebih cepat diserap tubuh dan kamu lekas bertenaga. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Ini adalah eskalasi yang berbahaya. Bagaimana ia bisa menghindari ini? Ia menatap gelas itu, lalu menatap wajah mertuanya yang penuh harap. Terima kasih, Bu, kata Rania, otaknya bekerja cepat. Saat ia mengambil gelas itu, ia sengaja menyenggol nampan dengan sikunya, membuat gelas itu oleng dan sebagian besar isinya tumpah ke lantai. Astaga! Rania, pekik Ibu Ratna, lebih karena kesal daripada terkejut. Maaf, Bu. Maaf. Tanganku lemas sekali pagi ini, rengek Rania, memasang ekspresi paling lemah dan menyesal yang bisa ia tampilkan. Ia berhasil. Tapi ia tahu ia tidak bisa menggunakan trik yang sama terus-menerus. Sejak hari itu, rumah itu berubah menjadi medan perang sunyi. Rania menjadi ahli dalam menghindari makanan dan minuman. Ia, secara tidak sengaja, menjatuhkan sendoknya ke dalam mangkuk sup panas sehingga tidak bisa dimakan. Ia tiba-tiba mengaku alergi pada udang saat disajikan hidangan favoritnya. Ia hanya makan buah-buahan yang bisa ia kupas sendiri, biskuit dalam kemasan yang ia buka sendiri, dan air mineral botolan yang ia simpan di kamarnya. Sikapnya ini tentu saja memancing amarah Bima. Kamu ini kenapa sih, Ran? Bentaknya suatu malam, setelah Rania menolak makan malam yang disiapkan Ibu Ratna. Ibu sudah susah payah memasak untukmu, mencoba segala cara agar kamu mau makan, dan kamu menolaknya begitu saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Tidak tahu berterima kasih. Rania hanya menunduk, membiarkan tuduhan itu menghujaninya. Maaf, Mas. Perutku benar-benar tidak bisa menerima apa-apa, bisiknya. Setiap kata Bima adalah belati lain yang menusuk hatinya, mengkonfirmasi betapa dalamnya jurang di antara mereka. Malam puncak ketegangan itu akhirnya tiba. Dengan frustrasi yang memuncak, Ibu Ratna menyiapkan senjata pamungkasnya. Sup iga kacang merah, hidangan istimewa yang selalu Rania puji setinggi langit. Aroma gurihnya yang kaya memenuhi seluruh rumah, dirancang untuk menggoda selera makan yang paling lemah sekalipun. Di meja makan, semangkuk sup yang masih mengepul diletakkan di hadapan Rania. Bima duduk di seberangnya, menatapnya dengan tajam, sementara Ibu Ratna duduk di kepala meja dengan ekspresi kemenangan. Ibu buatkan khusus untukmu, sayang, kata Ibu Ratna, suaranya lembut namun mengandung perintah. Kamu harus makan. Walau hanya sesendok. Ibu tidak terima penolakan lagi malam ini. Rania terpojok. Tidak ada jalan keluar. Menjatuhkan mangkuk akan terlihat terlalu disengaja. Mengaku mual lagi akan memancing amarah Bima yang lebih besar. Ia menatap cairan coklat kemerahan di dalam mangkuk itu. Di suatu tempat di dalamnya, larut dan tak terlihat, ada zat yang dirancang untuk menghentikan detak jantungnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengangkat sendok. Seluruh ruangan terasa hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur. Ia bisa merasakan tatapan Bima dan Ibu Ratna membakar kulitnya. Ia menyendok kuah sup itu, membawanya perlahan ke arah mulutnya. Inikah akhirnya? Apakah ia akan mati di sini?
Di depan suaminya yang buta dan ibu mertuanya yang keji, sendok itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari bibirnya. Ia bisa mencium aroma pala dan cengkeh. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, ia menjatuhkan sendok itu dengan bunyi denting yang keras di atas meja. Tangannya yang bebas mencengkeram perutnya dengan erat, dan ia mengeluarkan erangan kesakitan yang tulus dan mengerikan. "Aduh, perutku," pekiknya, tubuhnya membungkuk di atas meja. "Mas, sakit sekali. Perutku seperti diremas-remas." Aktingnya begitu meyakinkan, begitu mendadak, hingga Bima dan Ibu Ratna tersentak kaget. Rasa sakit yang ia tampilkan adalah cerminan dari teror yang ia rasakan. "Rania, kamu kenapa?" Bima melompat dari kursinya, wajahnya pucat pasi karena panik, dan segera memapah tubuh Rania. Ibu Ratna membeku di kursinya, wajahnya adalah topeng kebingungan dan kekecewaan yang gagal disembunyikan. Rencananya gagal lagi, digagalkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia bantah. Serangan sakit yang tiba-tiba. Malam itu, setelah Bima membantunya ke tempat tidur dan memberinya obat pereda nyeri, yang Rania pura-pura minum, Rania berbaring dalam kegelapan. Jantungnya masih berdebar kencang karena nyaris celaka. Ia selamat malam ini, tetapi itu adalah kemenangan tipis. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan keberuntungan dan akting. Mereka akan menemukan cara lain. Mereka akan menjadi lebih nekat. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan pada Dani. "Aku tidak bisa terus begini. Barusan aku hampir mati. Permainan bertahan sudah selesai. Sudah waktunya kita memasang perangkap." Pesan balasan dari Dani datang beberapa detik kemudian. "Aku setuju. Ini sudah terlalu berbahaya. Kita punya cukup bukti untuk polisi, tapi pengakuan akan mengunci mereka selamanya. Apa rencanamu?" Berbaring di ranjang yang sama dengan pria yang akan mendapat untung dari kematiannya, Rania mulai berpikir keras. Ketakutan yang baru saja ia alami telah berubah menjadi bahan bakar. Ia tidak akan lagi menghindar. Ia akan memancing mereka keluar. Mangsa ini sekarang akan membalikkan keadaan dan menjadi pemburu. Pagi setelah insiden sup beracun, suasana di rumah keluarga Pratama terasa ganjil dan berat, seolah udara dipenuhi serbuk kaca. Ibu Ratna bergerak dalam keheningan yang penuh perhitungan. Senyumnya tidak lagi mencapai matanya yang kini selalu mengawasi Rania dengan tajam. Bima, di sisi lain, diliputi rasa bersalah. Serangan mendadak Rania malam sebelumnya telah membuatnya takut, dan kini ia bersikap sangat protektif, terus-menerus menanyakan keadaan Rania dan melarangnya turun dari tempat tidur. Rania memanfaatkan situasi ini dengan sempurna. Ia memainkan perannya sebagai korban yang rapuh, memperparah kelemahannya, berbicara dengan suara yang lebih pelan, dan sesekali memejamkan mata seolah sedang menahan pusing. Kondisinya yang memburuk memberinya alasan sempurna untuk mengurung diri di kamar, memberinya ruang dan waktu yang sangat ia butuhkan untuk merencanakan langkah berikutnya. Di dalam benteng kamarnya, Rania berada dalam komunikasi konstan dengan Dani melalui aplikasi pesan aman mereka. Diskusi mereka bukan lagi tentang mengumpulkan bukti, tetapi bagaimana cara menggunakan bukti itu untuk sebuah serangan balik yang mematikan. "Kita sudah punya cukup, Ran," tulis Dani dalam salah satu percakapan mereka. "Laporan lab, riwayat pencarian, dokumen keuangan. Bawa ini ke polisi. Mereka akan ditangkap." "Tidak," balas Rania dengan tegas. Jemarinya mengetik dengan cepat di layar ponsel. "Seorang pengacara yang licik bisa memutarbalikkan semuanya. Mereka bisa menuduhku merekayasa bukti untuk menjebak mereka karena aku tahu bisnis Bima bangkrut. Mereka akan menggunakan penyakitku untuk melukisku sebagai wanita yang tidak stabil secara mental. Aku tidak mau memberi mereka celah sedikit pun." Ada alasan lain yang lebih dalam, yang tidak ia tuliskan. Ini bukan lagi hanya tentang hukuman penjara. Rania butuh lebih. Ia butuh mereka untuk hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Ia butuh Bima mendengar kebenaran langsung dari mulut ibu dan adiknya yang ia puja. Ia tidak ingin hanya memenangkan pertarungan hukum. Ia ingin menghancurkan panggung sandiwara mereka dari dalam. "Lalu apa rencanamu?" tanya Dani. "Kita akan membangun panggung kita sendiri,
Balas Rania. Kita akan membuat skenario di mana mereka tidak punya pilihan lain selain menunjukkan wujud asli mereka. Kita harus memancing mereka dengan umpan yang tidak mungkin mereka tolak. Otak mereka bekerja bersama, merangkai sebuah rencana yang berani dan berbahaya. Mereka tahu kelemahan terbesar Ibu Ratna dan Sinta adalah keserakahan. Seluruh plot pembunuhan ini didasarkan pada uang. Maka, umpan yang mereka siapkan haruslah berupa ancaman langsung terhadap uang tersebut. Rencananya mulai terbentuk. Rania akan berpura-pura bahwa penyakitnya yang semakin parah telah memberinya pencerahan spiritual. Menghadapi kematian, ia menyadari betapa fana harta duniawi. Oleh karena itu, ia telah memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya dan seluruh kekayaannya untuk amal. Ia akan mengumumkan niatnya untuk segera memanggil pengacara keluarganya, Tuan Hadi, untuk merevisi total surat wasiatnya. Semua asetnya, warisan dari ayahnya, dan yang paling penting, polis asuransi jiwa senilai 20 miliar itu, akan dialihkan sebagai warisan kepada sebuah yayasan kanker anak. Agar skenario ini meyakinkan, mereka butuh properti dan persiapan yang matang. Atas permintaan Rania, Dani mencetak beberapa brosur dari yayasan-yayasan amal ternama, lengkap dengan formulir donasi dan surat-surat testimoni. Rania kemudian dengan ceroboh meninggalkan brosur-brosur itu di meja nakasnya dan di atas meja kerjanya, cukup terlihat agar siapapun yang masuk ke kamarnya bisa melihatnya. Langkah berikutnya adalah bagian teknis. Dani, dengan akses dan pengetahuannya, berhasil mendapatkan beberapa perangkat mata-mata canggih. Sebuah kamera super kecil yang disamarkan sebagai kepala charger USB, satu lagi tersembunyi di dalam detektor asap palsu, dan beberapa alat perekam suara seukuran klip kertas. Kita butuh pengakuan mereka, Ran. Terekam dengan jelas, audio dan video, kata Dani saat mereka bertemu secara singkat dan rahasia di tempat parkir sebuah rumah sakit, dengan alasan Rania melakukan konsultasi lanjutan. Pasang ini di tempat-tempat strategis. Ruang keluarga, kamarmu, dimanapun percakapan penting kemungkinan besar akan terjadi. Malam itu, saat seisi rumah tertidur, Rania menjalankan bagian paling menegangkan dari rencana itu. Dengan jantung berdebar di setiap derit lantai, ia memasang detektor asap palsu itu di langit-langit ruang keluarga, tepat di atas sofa tempat mereka biasa berkumpul. Kamera charger USB ia colokkan ke stop kontak di kamarnya, memberinya sudut pandang yang sempurna ke arah tempat tidur dan area duduk. Alat perekam suara ia selipkan di bawah meja kopi dan di belakang tirai. Setiap perangkat telah diuji dan terhubung secara nirkabel ke aplikasi tersembunyi di ponselnya. Rumahnya kini telah menjadi studio rekaman untuk kejatuhan mereka. Setelah panggung siap, Rania harus mempersiapkan aktris utamanya, dirinya sendiri. Ia berlatih di depan cermin, melatih nada suaranya agar terdengar lemah namun tegas, tatapan matanya agar terlihat pasrah pada takdir namun bersinar dengan keyakinan spiritual yang baru. Ia harus menjadi seseorang yang diambang kematian telah menemukan kedamaian, kedamaian yang akan membuat musuh-musuhnya panik. Ia memutuskan waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom itu adalah pada hari Minggu malam. Suasana akhir pekan yang santai akan membuat pengumuman itu terasa lebih mengejutkan. Ia akan melakukannya saat hanya ada Bima di dekatnya, menjadikan suaminya sebagai penyampai pesan tak sadar yang akan menyalakan api panik pada ibu dan adiknya. Malam itu tiba. Semua perangkat telah aktif dan merekam. Brosur-brosur amal tergeletak di tempatnya. Rania duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan gaun tidur sutra pucat yang membuatnya tampak lebih rapuh. Ia menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Wanita yang menatap balik bukanlah Rania yang ketakutan. Wajahnya tenang, matanya dingin dan fokus. Ia adalah seorang sutradara yang siap meneriakkan, aksi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya. Ia tidak lagi menghindar. Ia tidak lagi bertahan. Malam ini, ia yang akan menyerang. Ia mendengar langkah kaki Bima mendekat di lorong. Inilah saatnya. Perangkap telah dipasang, umpan telah disiapkan. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah melepaskan pemicunya. Dengan ketenangan yang mengerikan, Rania menunggu suaminya masuk,
siap untuk memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya. Minggu malam itu tiba dengan keheningan yang menyesakkan. Rania duduk di kursi dekat jendela kamarnya, membelakangi pintu, menatap taman yang diterangi cahaya bulan. Ia telah mengganti pakaiannya dengan gaun tidur sutra berwarna krem. Kainnya yang lembut jatuh di sekelilingnya, membuatnya tampak rapuh dan halus seperti kelopak bunga yang akan layu. Brosur-brosur Yayasan Amal tergeletak dengan sengaja di atas meja nakas, sebagian terbuka seolah baru saja selesai dibaca. Seluruh ruangan adalah sebuah panggung yang telah ditata dengan cermat. Pintu terbuka dan Bima masuk. Ia berjalan mendekat, gerakannya ragu. Beberapa hari terakhir, rasa bersalah telah membuatnya lebih lembut, lebih perhatian. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya pelan, meletakkan tangannya di bahu Rania. Rania tidak menoleh. Ia terus menatap keluar jendela, seolah terpesona oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Bima. "Ini adalah saatnya. Pertunjukan dimulai." "Aku merasa damai, Mas," jawabnya. Suaranya tenang, nyaris tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar ganjil. "Beberapa malam ini aku banyak berpikir. Menghadapi kemungkinan bahwa waktuku tidak banyak lagi, ternyata bisa menjernihkan pikiran." Bima langsung menegang. "Jangan bicara seperti itu, Rania. Kamu akan sembuh. Ibu sedang mencari pengobatan alternatif terbaik." Rania akhirnya menoleh, dan Bima sedikit terkejut melihat ekspresi di wajah istrinya. Bukan lagi wajah penuh penderitaan atau keluhan, melainkan wajah yang memancarkan ketenangan yang aneh. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah ikhlas. Penyakit ini membuatku sadar betapa tidak berartinya semua hal yang kita kejar di dunia ini. Rumah ini, mobil, uang." Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata suaminya. "Karena itu, aku sudah membuat sebuah keputusan. Aku ingin sisa hidupku, dan semua yang kumiliki setelah aku pergi, menjadi sesuatu yang bermakna." Ia menggerakkan dagunya ke arah meja nakas. "Aku sudah melihat-lihat beberapa yayasan. Aku rasa, hatiku terpanggil untuk membantu anak-anak yang sakit. Aku sudah menelepon kantor Tuan Hadi, pengacara keluargaku. Besok pagi, aku akan memintanya datang untuk menyiapkan draft revisi wasiatku." Bima hanya menatapnya, bingung. "Wasiat? Untuk apa?" Dan kemudian, Rania melepaskan umpannya. "Seluruh asetku, Mas. Semua warisan dari ayah, saham-saham perusahaan, dan polis asuransi jiwa itu," katanya dengan nada datar. "Semuanya akan aku hibahkan ke Yayasan Kanker Anak. Aku ingin kematianku nanti menjadi berkah bagi kehidupan mereka." Keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa memekakkan. Wajah Bima melewati serangkaian emosi dalam hitungan detik. Kebingungan, ketidakpercayaan, lalu kilatan panik murni di matanya yang coba ia sembunyikan. "Apa? Kamu sudah gila, Ran?" Suaranya naik beberapa oktav. "Asuransi? Wasiat? Kamu ini bicara apa? Ini pasti karena kamu sedang sakit. Pikiranmu jadi kacau." Rania menggeleng pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Justru karena sakit, pikiranku menjadi sangat jernih, Mas. Ini bukan keputusan emosional. Ini adalah keputusan yang paling logis yang pernah kubuat. Aku harap kamu bisa menghargainya sebagai permintaan terakhirku." Ketenangannya yang tak tergoyahkan adalah senjata paling ampuh. Bima tidak bisa membantahnya dengan logika, tidak bisa melawannya dengan amarah. Ia melihat kesungguhan di mata istrinya. Angka 20 miliar rupiah, angka yang menjadi jawaban atas semua doa dan mimpi buruk mereka, kini berkelebat di depan matanya, lalu menguap seperti asap. Aku perlu udara segar," kata Bima tergagap, tidak mampu lagi menatap istrinya. Ia berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu di belakangnya. Rania tetap duduk tak bergerak. Jantungnya berdebar kencang, tetapi di luar ia tampak tenang. Dengan gerakan pelan, ia meraih ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal, memasang earphone, dan mengaktifkan aplikasi yang terhubung ke alat perekam suara di ruang keluarga. Ia telah memprediksi ini. Bima bukan tipe pemikir,
Ia adalah seorang pelapor. Suara langkah kaki Bima yang tergesa-gesa di tangga terdengar melalui earphone-nya, diikuti oleh suara pintu yang dibuka dengan kasar. Ibu. Gawat. Rania sudah benar-benar gila. Suara panik Bima terdengar jelas. Rania mendengar suara televisi yang dimatikan, lalu suara Ibu Ratna yang tajam. Ada apa? Pelankan suaramu. Dia mau memberikan semua uangnya ke Yayasan Amal. Seru Bima, suaranya kini seperti bisikan yang mendesak. Warisan ayahnya, saham, bahkan uang asuransi itu. Semuanya. Dia mau mengubah wasiatnya besok. Dia sudah menelepon pengacaranya. Hening sesaat. Lalu Rania mendengar suara yang membuatnya merinding. Itu adalah suara desisan marah Ibu Ratna, tanpa lagi kepura-puraan manis yang selama ini ia kenal. Anak sialan. Tidak tahu berterima kasih. Beraninya dia melakukan itu. Terus bagaimana, Bu? Rencana kita bisa gagal total. Itu suara Sinta. Rupanya ia juga ada di sana. Lengkap sudah komplotan itu. Semua pengorbanan kita akan sia-sia. Kita harus menghentikannya. Percakapan mereka yang terekam dengan jernih adalah musik di telinga Rania. Kepanikan telah membuat mereka membuka semua kartu. Mereka tidak lagi berbicara dalam kode. Kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu racun itu bekerja pelan-pelan. Geram Ibu Ratna. Suaranya dipenuhi kebencian. Dia tidak boleh bertemu dengan pengacara itu besok. Tidak akan ada revisi wasiat. Kita harus menyelesaikannya. Malam ini. Rania menahan napas. Ia mendengar Bima memprotes dengan lemah. Malam ini? Apa maksud ibu? Diam kamu, bentak Ibu Ratna. Suaranya begitu keras hingga sedikit terdistorsi di rekaman. Ini semua demi menyelamatkanmu dari penjara karena utang. Jangan jadi pengecut sekarang. Sinta, ambilkan obat penenang, Rania yang dosisnya sudah ibu siapkan di laci dapur. Bima, kamu akan membantuku. Rania terus mendengarkan, telinganya berdenging, saat Ibu Ratna menguraikan rencana mereka yang baru dan brutal. Rencana itu sederhana dalam kekejamannya. Sinta akan membawa segelas air dengan dosis racun yang masif, puluhan kali lipat dari dosis harian, yang disamarkan sebagai obat penenang untuk sakit perutnya. Setelah Rania meminumnya dan menjadi lemah atau tidak sadar, Bima dan Ibu Ratna akan membopongnya keluar kamar dengan alasan membawanya ke rumah sakit. Di puncak tangga utama yang tinggi dan berlantai marmer, mereka akan, secara tidak sengaja, kehilangan pegangan. Rania akan jatuh. Kematiannya akan disebabkan oleh cedera kepala parah akibat kecelakaan tragis yang dialami oleh seorang wanita yang sedang sakit keras. Autopsi mungkin akan menemukan dosis obat penenang, tapi itu akan dianggap wajar untuk kondisinya. Sempurna. Umpan itu tidak hanya disambar. Mereka melahapnya bersama dengan kail, tali, dan jorannya. Mereka telah jatuh sepenuhnya ke dalam perangkap yang ia siapkan. Rania melepaskan earphone-nya. Suara di kepalanya hening. Ia mendengar langkah kaki di tangga, mendekat ke kamarnya. Bukan hanya satu orang. Ada 2 atau 3 orang. Mereka datang untuknya. Wajahnya pucat, tetapi matanya berkilat seperti baja yang ditempa. Rekaman pengakuan itu sudah di tangannya, secara otomatis terunggah ke penyimpanan awan yang hanya ia dan Dani yang tahu. Ia punya bukti. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia akan hidup untuk melihat mereka diadili? Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke tengah ruangan, dan menunggu. Pintu kamarnya adalah garis finish sekaligus garis start. Di baliknya, babak terakhir akan segera dimulai. Knop pintu berputar dengan gerakan pelan yang mengerikan. Pintu kamar Rania terbuka, menampakkan 3 sosok yang berdiri seperti malaikat maut. Ibu Ratna berada di depan, wajahnya dipahat menjadi topeng kekhawatiran yang sempurna. Di belakangnya, Sinta memegang sebuah nampan kecil dengan segelas air, matanya tidak berani menatap lurus ke arah Rania. Dan yang terakhir, Bima, berdiri di ambang pintu seperti bayangan yang ragu-ragu. Wajahnya pucat pasi dan dipenuhi konflik batin yang kentara. Kamera tersembunyi di kepala charger USB itu merekam semuanya. Rania. Sayang.
Ibu Ratna memulai, suaranya lembut seperti beludru, melangkah masuk ke dalam ruangan. Bima bilang kamu bicara yang tidak-tidak. Kamu pasti sangat kesakitan sampai pikiranmu kacau. Ibu mengerti. Ia memberi isyarat pada Sinta, yang melangkah maju dengan tangan gemetar. Di dalam gelas itu, Rania tahu, terdapat dosis racun yang cukup untuk menghentikan jantung seekor kuda. Ini, lanjut Ibu Ratna. Ibu bawakan obat penenang dosis tinggi dari dokter. Minumlah, biar kamu bisa istirahat dengan tenang. Besok pagi, semua pikiran buruk ini pasti hilang. Kata-kata, istirahat dengan tenang, dan hilang, terdengar begitu mengerikan. Mereka bahkan tidak lagi mencoba berbohong tentang vitamin. Mereka menawarkan eksekusinya dengan senyum di wajah. Rania menatap gelas di tangan Sinta, lalu perlahan mengangkat matanya untuk menatap satu persatu wajah para konspirator itu. Ia menatap Sinta yang gemetar, Bima yang hancur, dan terakhir, Ibu Ratna yang penuh keyakinan jahat. Alih-alih meraih gelas itu, seulas senyum dingin tersungging di bibir Rania. Senyum itu begitu tak terduga, begitu tidak pada tempatnya, hingga membuat Ibu Ratna berhenti sejenak. Obat penenang? Tanya Rania, suaranya jernih dan stabil, memecah keheningan yang tegang. Atau, dosis yang lebih cepat agar aku tidak perlu repot-repot bertemu pengacara besok pagi. Pertanyaan itu menghantam mereka seperti tamparan. Sinta tersentak kaget, hampir menjatuhkan gelas. Wajah Bima berubah dari pucat menjadi seputih kertas, matanya membelalak ngeri. Hanya topeng Ibu Ratna yang goyah sesaat sebelum kembali mengeras. Jangan mengaco, Rania. Kamu sakit, desisnya. Oh, aku memang sakit, Bu, balas Rania, perlahan bangkit berdiri. Gerakannya tidak lagi rapuh, melainkan penuh dengan kekuatan yang terkumpul. Aku sakit karena terus-menerus diracuni di rumahku sendiri. Tapi sepertinya, sandiwara ini sudah harus berakhir malam ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Rania meraih ponselnya dari atas meja. Dengan ibu jarinya, ia menekan sebuah file audio. Suara bisikan Ibu Ratna yang familiar tiba-tiba memenuhi keheningan kamar, keluar dari speaker ponsel Rania. Tenang saja, obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Dosisnya kecil, jadi dia akan mati pelan-pelan seperti orang sakit biasa. Bima terhuyung mundur seolah baru saja dihantam pukulan telak. Ia menatap ibunya, mulutnya terbuka tanpa suara. Sinta mulai terisak, gemetar hebat. Rania menghentikan rekaman itu dan memutar rekaman yang kedua, rekaman dari beberapa menit yang lalu. Suara Bima yang panik terdengar jelas. Dia mau memberikan semua uangnya ke yayasan. Semua warisan, bahkan asuransinya. Diikuti oleh suara Ibu Ratna yang penuh amarah. Anak sialan. Tidak tahu berterima kasih. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus menyelesaikannya. Malam ini. Setiap kata adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa penyangkalan mereka. Idai. Sinta menjerit, dan gelas di tangannya akhirnya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Cairan bening, racun mematikan itu, menggenang sejenak sebelum menyebar, kilaunya yang basah memantulkan cahaya lampu kamar. Bima menatap ibunya, matanya yang penuh pemujaan kini dipenuhi kengerian dan kebingungan. Ibu? Apa? Apa maksud semua ini? Ini tidak benar, kan? Bisiknya. Suaranya pecah. Wajah Ibu Ratna yang tadinya berusaha tenang kini runtuh total. Kepura-puraan itu lenyap, digantikan oleh ekspresi kebencian murni yang mengerikan. Matanya menyala-nyala menatap Rania. Seharusnya kamu mati diam-diam. Dasar anak pembawa sial. Pekiknya, suaranya melengking dan penuh bisa. Pengakuan finalnya, terekam dengan sempurna oleh kamera dan mikrofon yang tersembunyi. Kami melakukan segalanya untuk menyelamatkan putraku, dan kamu malah mau membuang semua uang itu. Pada saat itulah, Ibu Ratna sadar. Ponsel di tangan Rania adalah bukti kejahatannya. Dengan pikiran yang didorong oleh keputusasaan, ia menerjang maju. Berikan ponsel itu padaku. Raungnya, tangannya yang terawat kini berubah menjadi cakar yang siap merenggut. Rania melangkah mundur,
Tetapi Ibu Ratna lebih cepat. Ia berhasil meraih pergelangan tangan Rania, kukunya menancap dalam. Bima hanya bisa berdiri membeku, dunianya telah hancur dalam hitungan detik. Terjebak di antara istri yang coba ia selamatkan dan ibu yang ternyata adalah seorang monster. Tepat saat Ibu Ratna akan merebut ponsel itu, saat pertarungan mereka mencapai puncaknya, suara lain merobek keheningan malam. Suara sirene polisi yang meraung-raung, semakin dekat dan semakin keras. Lampu rotator berwarna merah dan biru mulai berkelebat liar di jendela kamar, memandikan pemandangan mengerikan itu dalam cahaya yang panik dan terputus-putus. Dani, yang telah mendengarkan siaran langsung audio dari tempat yang aman, telah menekan tombol panggilan darurat begitu ia mendengar rencana Ibu Ratna untuk menyelesaikan Rania malam itu. Gedebuk keras terdengar di pintu depan, diikuti oleh teriakan yang menggelegar. Polisi, buka pintu. Wajah Ibu Ratna membeku, tangannya masih mencengkeram Rania. Kepanikan total menggantikan amarahnya. Sinta menjerit dan merosot ke lantai. Beberapa detik kemudian, pintu kamar Rania ditendang hingga terbuka. Beberapa petugas polisi berseragam menyerbu masuk, senjata teracung. Mereka berhenti sejenak, mengamati pemandangan di depan mereka. Seorang wanita tua yang mencengkeram menantunya, pecahan kaca dan cairan aneh di lantai, seorang pria yang berdiri seperti patung yang hancur, dan seorang wanita muda yang menangis histeris. Di tengah semua itu, Rania berdiri tegak. Ia melepaskan cengkeraman Ibu Ratna dengan sentakan kuat. Dengan tenang, ia mengangkat ponsel di tangannya ke arah petugas yang memimpin. "Saya punya semua yang Anda butuhkan, Pak," katanya, suaranya mantap. "Semuanya terekam di sini." Perangkap itu telah tertutup dengan sempurna. Kilatan lampu kamera dari ponsel para tetangga dan wartawan yang entah bagaimana sudah tiba di lokasi, melukis pemandangan di luar rumah megah itu dalam cahaya yang kejam dan sporadis. Rania menyaksikan semuanya dari jendela lantai atas, dibungkus selimut tebal yang diberikan oleh seorang polwan. Di bawah sana, panggung sandiwara keluarga Pratama telah benar-benar runtuh, berubah menjadi sirkus media yang memalukan. Ibu Ratna diseret keluar, tidak lagi dengan keanggunan seorang sosialita, melainkan dengan amarah seekor binatang yang terpojok. Ia meronta dalam cengkeraman petugas, meneriakkan kutukan pada Rania, menyalahkannya atas segalanya. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum manis kini berkerut dalam kebencian murni. Sinta, sebaliknya, adalah gambaran kehancuran total. Ia berjalan lunglai, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, isak tangisnya yang menyedihkan menjadi musik latar dari drama keluarga ini. Dan Bima. Rania menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Pria itu tidak meronta, tidak menangis. Ia hanya berjalan dengan tatapan kosong, bahunya merosot, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan oleh kebenaran yang menghantamnya. Saat ia dimasukkan ke dalam mobil polisi, ia sempat mengangkat kepala dan matanya bertemu dengan mata Rania di jendela. Tidak ada permohonan maaf di sana, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan tak bertepi. Di mata itu, Rania melihat kematian cinta mereka, kematian semua kebohongan yang telah menopang hidupnya. Ia memalingkan muka. Beberapa bulan berikutnya adalah periode yang kabur, dipenuhi oleh proses hukum yang melelahkan. Namun, Rania tidak lagi sendirian. Dani selalu berada di sisinya, menjadi benteng dan juru bicaranya. Bukti yang telah Rania kumpulkan begitu kuat, begitu tak terbantahkan, hingga persidangan itu berjalan relatif cepat. Rekaman suara dan video yang ia buat menjadi pusat perhatian. Saat suara Ibu Ratna yang merencanakan pembunuhannya diputar di ruang sidang yang sunyi, napas kolektif tertahan. Pengakuan kasarnya di malam penangkapan itu menyegel nasibnya. Pengacara pembelanya mencoba membangun narasi tentang seorang ibu yang putus asa untuk menyelamatkan putranya, tetapi narasi itu hancur berantakan di hadapan bukti perencanaan yang dingin dan kejam. Ibu Ratna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sinta, yang menangis sepanjang persidangan dan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang, menerima hukuman 15 tahun penjara. Nasib Bima adalah yang paling tragis. Ia terbukti tidak tahu menahu tentang rencana peracunan awal,
Tetapi keterlibatannya dalam rencana kecelakaan di tangga malam itu, yang terekam dengan jelas, membuatnya divonis bersalah atas persekongkolan melakukan pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Nama keluarga Pratama, yang pernah begitu dihormati, kini menjadi sinonim dari keserakahan dan pengkhianatan. Selama masa itu, Rania mengajukan gugatan cerai. Prosesnya selesai dalam sekejap. Suatu hari, ia menerima surat dari penjara, ditulis dengan tulisan tangan Bima yang gemetar. Surat itu berisi halaman-halaman penyesalan, permohonan maaf, dan nostalgia tentang masa-masa indah mereka. Rania membacanya tanpa meneteskan air mata. Ia melipat surat itu kembali, memasukkannya ke dalam amplop, dan membakarnya di wastafel. Api kecil itu melahap kata-kata terakhir dari pria yang pernah menjadi dunianya. Baginya, Bima telah mati pada malam ia mendengar bisikan di kegelapan. 1 tahun kemudian, suara deburan ombak yang lembut menjadi alunan musik pagi bagi Rania. Ia berdiri di balkon sebuah villa minimalis yang menghadap langsung ke laut biru kehijauan di Bali. Udara asin yang segar memenuhi paru-parunya, membersihkan sisa-sisa pengap dari kehidupan lamanya. Ia telah menjual rumah neraka itu beserta semua isinya. Ia tidak ingin menyimpan satupun benda yang bisa mengingatkannya pada keluarga Pratama. Dengan modal yang ia miliki, ia memutuskan untuk memulai dari awal, di tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenali namanya atau kisah kelam di baliknya. Ia membuka kembali bisnis cateringnya dengan nama baru, Sumber Rasa, yang berfokus pada masakan sehat dan otentik. Bisnis itu berkembang pesat, disukai oleh komunitas ekspatriat dan turis. Kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Warna kulitnya tidak lagi pucat, melainkan sehat kecoklatan oleh sinar matahari. Rambutnya yang dulu sering rontok kini tumbuh lebat dan berkilau. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil. Berjalan tanpa alas kaki di atas pasir hangat, mencicipi bumbu baru untuk resepnya, atau sekadar duduk diam mendengarkan suara alam. Ponselnya berdering. Nama, Dani, tertera di layar. Selamat pagi, Survivor. Sapa Dani dengan ceria dari seberang. Jangan bilang kamu sudah bekerja pagi-pagi begini. Rania tertawa, suara tawa yang lepas dan tulus. Hampir. Sedang menikmati kopi pagiku. Bagaimana kabar Jakarta? Mereka mengobrol sebentar, bertukar kabar ringan. Ikatan mereka yang ditempa dalam krisis kini telah berubah menjadi persahabatan sejati yang tak tergoyahkan. Dani adalah keluarganya sekarang. Setelah menutup telepon, Rania menyesap kopinya dan menatap cakrawala. Matahari baru saja mulai menampakkan dirinya, melukis langit dengan semburat warna oranye, merah muda, dan emas. Fajar yang baru. Ia memikirkan kembali perjalanan luar biasa yang telah ia lalui. Pengkhianatan itu telah merenggut kepolosannya, tetapi gagal merenggut jiwanya. Ia telah berjalan melewati lembah kegelapan yang paling dalam, berhadapan langsung dengan monster yang mengenakan wajah keluarga, dan ia keluar sebagai pemenang. Bukan karena ia berhasil memenjarakan mereka, tetapi karena ia berhasil menemukan kembali dirinya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan atau kemarahan. Semua itu telah ia lepaskan ke laut, membiarkannya hanyut bersama ombak. Yang tersisa hanyalah kedamaian dan rasa syukur atas kesempatan kedua. Ia telah selamat, dan kini ia benar-benar hidup. Sambil tersenyum, Rania menghirup dalam-dalam udara pagi yang bersih. Fajar itu bukan hanya pemandangan indah di langit. Fajar itu adalah miliknya, sebuah janji dari hari-hari yang cerah dan masa depan yang ia tulis sendiri. Dan itu adalah pembalasan termanis dari semuanya.